Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi Selasa 3 Mei 2022. Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Disusun oleh Frater Chandra Kaswali Julius, SPD, dan dibawakan oleh Frater Yohanes Sitinja, SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar dari Filipus. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan amanat perpisahannya kepada para murid. Penginjil Yohanes menggambarkan perpisahan itu bukan sebagai sebuah akhir, atau dalam bahasa kita, perceraian atau hilangnya hubungan. Selain mau menyatakan
bahwa tugas penyelamatannya telah selesai, alasan Yesus berpisah dari para murid adalah supaya para murid mulai berjuang sendiri, mewartakan sabda Allah, dan berani mengekspresikan iman mereka kepada semua orang. Hal menarik lainnya yang direkam baik oleh penginjil Yohanes, sebagaimana telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi, adalah permintaan Filipus supaya Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Bagi Filipus, jika Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka, maka mereka akan percaya kepada apa yang Yesus katakan. Tentu saja Yesus merasa kecewa. Tidak seharusnya Filipus merasa ragu terhadap Yesus, sebab ia telah cukup lama tinggal bersama dengan mereka, dan bahwa ada banyak hal luar biasa yang Yesus lakukan di hadapan mereka. Yesus merasa perlu untuk menegaskan lagi bahwa Ia dan Allah adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam hidupnya, Yesus tidak pernah mewartakan dirinya sendiri. Ia melakukan kehendak Bapanya dan mewartakan apa yang baik, apa yang Bapanya kehendaki. Oleh karena itu, iman kita tidak boleh berhenti pada percaya kepada Yesus. Kita juga mesti percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa Allah lah yang mengutus Dia untuk menjadi penyelamat umat manusia. Dalam hidup, kita tentu mengalami bagaimana Allah melalui Yesus menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. Kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang kita alami adalah bukti bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah giat bekerja dalam hati kita. Jika demikian, maka sabda Yesus hari ini, percayalah kepadaku, penting untuk kita refleksikan bersama. Akan ada banyak hal luar biasa lainnya yang akan terjadi dalam hidup kita apabila kita percaya kepada Yesus dan kepada Allah Bapa yang mengutus Dia. Ya Yesus penolong kami, buatlah kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada dan menolong kami mengatasi setiap persoalan dan tantangan yang kami alami dalam hidup. Amin. Saudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih.
kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Tuku sampai Labuan Bajo, Subat tumbuh bagus. Mari batu silam dengan